Halo teman-teman Sir Juventini, bersama gue Jeki. Ya, seperti biasa gue selalu membuat setiap weekendnya atau setiap minggunya sebuah video untuk preview apapun itu. Dan kali ini adalah materinya tentang preview Fiorentina vs Juve. Nah, yang lo lihat kali ini gue sendirian. Karena ya nggak semuanya memang waktunya lagi cocok ya. Ada yang sibuk kerja, sibuk aktivitas masing-masing, dan ada yang sakit juga. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi, harusnya bisa menjadi wadah diskusi, tapi nggak apa-apa gue sendiri. Dan mudah-mudahan teman-teman masih mau ngikutin ya, walaupun hanya gue doang. Oke, gue di Jaktim. Apa kabar teman-teman? Semuanya sehat ya? Kalau cuaca di Jabotabek, mendung-mendung dingin, asik. Pokoknya buat kelonan. Kelon. Maksudnya buat buat apa ya? Buat males-malesan kali ya? Buat apa ya? Nah, mudah-mudahan ini tetap bisa membuat cuaca seperti ini buat kita produktivitas ya. Nah, salah satu produktivitas adalah Suara Juventini tetap hadir di depan teman-teman. Nah, kali ini adalah materinya adalah preview tentang Juventus di kandang Juventus melawan Fiorentina ya. Gua kasih judul adalah Keep Moving Forward. Maksudnya adalah apa? Kita harus terus bergerak maju, bergerak maju, bergerak maju, karena Juventus hari ini sudah nggak bisa berpikir apa-apa lagi kecuali hanya maju, maju tak gentar. Karena ya memang minusnya juga lumayan banyak. Jadi lo mau nggak mau Juventus harus berpikir bergerak maju. Nah, Juventus vs Fiorentina ini adalah pertemuan kedua di musim ini ya. Di pertemuan kita masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah gue pengen ngasih tahu dulu tentang head to head. Nggak usah jauh-jauh, karena kalau jauh-jauh head to headnya ya jelas lah Juventus menang terus. Lebih banyak menang ya lawan Fiorentina ya. Jadi gue melihatnya melawan Fiorentina ini selalu sulit, selalu seru, dan woro-woronya kayaknya Fiorentina susah, tapi in the end sebenarnya Juventus juga yang menang. Lu bisa perhatiin aja, lihat head to headnya. Ya kalau woro-woro dari media, woro-woro dari ya maksudnya gembar-gembor dari sebelum mulai pertandingan, even Juventini sekalipun itu menganggap melawan Fiorentina ini istilahnya wah bakal banyak kekacauan, kekeosan segala macam. Ya memang Juve pernah ada kalah juga pas dalam head to head. Cuman ya memang mayoritas pasti menang Juventus, apalagi di kandang Juve. Jarang sekali Juventus bisa kalah lawan Fiorentina. Nah, terlebih lagi di kasus untuk preview kali ini adalah gue ngambil head to headnya leg pertama aja di musim ini. Kita memang seri ya, satu-satu ada gol milik. Terus waktu itu kondisinya Juventus di leg pertama itu singkat aja, permainannya masih belum meyakinkan. Apakah sekarang sudah meyakinkan? Ya, permainannya belum meyakinkan waktu itu. Nah, sekarang apakah meyakinkan? Nah, silakan teman-teman Juventini berkomentar. Apakah sudah meyakinkan? Nah, kita satu-satu seri kita bisa dapat poin, dan gua rasa ini menjadi gambaran kalau di tempat mereka aja kita masih bisa dapat poin dengan permainan yang waktu itu tidak meyakinkan, apalagi hari ini ya dengan semangat kita mau bergerak maju terus mengejar ketertinggalan. Sebenarnya bukan ketertinggalan ya, mengejar kezoliman. Kezoliman kesannya apaan? Apa dong bahasanya dong? Kalau ketertinggalan kan emang Juve-nya tertinggal poin. Ini kan dipotong poin. Jadi apa dong? Ya itulah pokoknya lah ya. Nah, jadi Juventus di sini masih berada jauh kembali ke klasemen puncak. Jadi mau nggak mau fokusnya adalah bergerak maju ya. Nah, karena hubungannya dari leg pertama itu Juventus bisa dapat poin, otomatis harusnya di home ini bisa dapat poin gitu loh. Ya memang di bulan lalu ada pertandingan di home kita pun kalah seperti lawan Monza. Cuman oke, kita lihat aja kalau bulan ini kita asumsikan aja bulan Maret berbeda dengan bulan Februari ya. Jadi kita asumsikan aja kita melawan Fiorentina di kandang Juventus kali ini bisa menang. Nah, tapi kalau kita lihat di posisi klasemen dan di 5 pertandingan terakhir ya dalam satu materi ini ya, Juventus memang ada di ranking 10 akibat dari apa ketidakadilan ya. Ketidakadilan, zoliman ada di ranking 10 minus 15, itu harus ada terus selama minusnya belum berkurang, biar semua tahu bahwa kita masih mendapatkan hukuman ketidakadilan. Ya. Kita masih di ranking 10 dan Fiorentina pun sendiri ada di ranking 13 ya. Di 5 pertandingan terakhir kita itu ngebacanya dari kiri ke kanan ya. Pertandingan terakhir kita menang melawan Salernitana, sebelumnya kita seri, sebelumnya lagi kita kalah ya, sebelumnya lagi kita
apa namanya, menang ya. Jadi kondisinya adalah win, draw, lose, draw, win. Ya 5 pertandingan terakhir itu draw-nya juga. Jadi menurut gue kita menang kemarin lawan Salernitana adalah satu momen yang bagus juga. Nah sedangkan di Fiorentina sendiri itu kondisi terakhirnya adalah kalah ya. Dia juga 5 pertandingan terakhir juga nggak bagus. Jadi banyak yang mengatakan Fiorentina ini mainnya menyerang, mainnya bagus segala macem. Tapi apapun itu, ranking ini adalah sebuah eh, apa penilaian ya. Lu mau bilang serangan lu bagus, lu mau bilang pemain lu di situ ada yang berbakat, berpotensial. Ya, Vincenzo Italiano itu kan suka dikaitkan sepak bola modern. Ya, sepak bola modern menyerang, cuman maksud gue gini, kalau lu bermain menyerang tapi kebobolannya juga ikutan, ya sebenarnya itu juga bukan sebuah tim. Karena sebuah tim lu harus memikirkan menyerang, lu harus memikirkan bertahan. Ya coba misalkan deh siapa Bayern Munchen misalkan kita pilih deh. Bayern Munchen kan filosofinya selalu menyerang ya. Coba kalau dia nggak memikirkan bertahan, ya nggak mungkin juga kan setiap musim juara liga terus. Ya jadi dia juga harus memikirkan bertahan. Ya, jadi sebagaimanapun sebuah tim bisa dikatakan lu pelatih hebat, pelatih bagus bila lu memikirkan keseimbangan. Lu main menyerang, tapi lu juga harus memikirkan bertahan. Dan itu tidak terjadi di Fiorentina gitu. Dan alhasil ya dia juga ranking 13. Jadi ya kagak serem-serem juga harusnya ini sih. Ya, jadi kalau Juventini nggak merasa percaya diri melawan Fiorentina, dari sisi apa nggak percaya dirinya gitu. Kalau Fiorentinanya ya, kita menghadapi mungkin banyak fans-fans di sana nggak percaya dirinya sama Juve-nya kayak ya. Mungkin nggak percaya dirinya sama Juve-nya mungkin ya. Tapi kalau untuk melawan Fiorentina, Fiorentina pun sendiri 5 pertandingan terakhir ya jelek banget. Dan ranking 13 itu membuktikan mereka adalah mediocre. Ya apalagi, masa lu mau bilang di ranking 13 itu adalah klub gede? Kan nggak mungkin. Terus juga kalau memang Juventus ada ranking 10 ini akibat ketidakadilan ya. Kalau 15 ini bertambah, harusnya lu ada di ranking 3 atau 4. Ya 3 atau 4 lah. Lu ada di ranking 3 atau 4. Juventus tuh ada 3, 3, 4. Jadi Juventus secara statusnya adalah melawan mediocre. Sedangkan Juventus secara kualitas, sebenarnya secara kualitas ya, bukan secara kenyataan realita di klasemen. Adalah di peringkat 3 dan 4. Ya, jadi kita melawan tim mediocre dan gue meyakini kita bisa menang. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah, nah, ini ada yang menarik dari apa yang gue pernah riset-riset ya, dari apa yang gue apa namanya ini dulu survei dulu ya, riset kan gue sebelum bikin materi pasti gue riset dulu, gue pasti akan survei dulu. Nah, dari statistik kemarin melawan Salernitana, ini menarik ya. Melawan Salernitana, Juventus walaupun nggak menang ball position, tapi sebenarnya ini pertandingan kalau secara position 47%, 53% itu seimbang aja. Sebenarnya ini nggak ada dominasi melawan Salernitana. Tapi yang luar biasanya waktu melawan Salernitana kemarin, hampir semua peluang percobaan untuk menggolkan atau peluang coba untuk menghasilkan gol itu Juventus benar-benar membuktikan dia tim besar. Ya total shootnya ada 17, ya banyak sekali dah. Expected goalnya juga tinggi sekali. Expected goalnya itu adalah kualitas dari sebuah peluang. Ya, makin makin tinggi expected goalnya, berarti kualitas peluang, kualitas mencetak golnya semakin bagus. Berarti apa? Kalau kualitas peluangnya makin bagus, berarti tim ini berbahaya. Kualitas bikin golnya makin bagus, berarti tim ini agak predator gitu loh. Lu nggak mungkin bisa menghasilkan gol kalau nggak ada peluangnya, kalau nggak ada chance create-nya, kalau nggak ada bagaimana menciptakan kesempatannya gitu loh. Jadi kalau lu nggak menciptakan kesempatan, lu tidak menciptakan sebuah peluang, ya lu nggak akan menciptakan gol. Ya masa lu diam aja bisa ciptain gol kan nggak mungkin. Tapi itu menarik juga. Masih terngiang-ngiang sampai sekarang friendly match lawan Arsenal. Satu shoot, 2 gol. Gimana coba? Hanya Allegri bro yang bisa kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini kita itu di sini setelah gua riset ya. Dari expected goal dari setiap pertandingan itu kan selalu badan statistik atau website statistik selalu bikin expected goal ya. Kualitas peluang, kualitas berbahaya. Ternyata expected goal-nya adalah kita itu lawan Salernitana minggu kemarin itu termasuk 5 yang tertinggi dari
expected goal dari sebelum-sebelumnya. Jadi ada sebuah harapan bahwa di bulan ini mungkin Juventus akan lebih berubah, harapannya akan lebih menyerang, akan lebih mencari poin, akan lebih apalagi, akan lebih total karena melihat melawan Salernitana kemarin, gua rasa apa namanya itu membuktikan expected goal-nya bisa sampai skor 3-0. Itu mungkin bisa menjadi penilaian atau barometer bahwa Juventus mau menyerang nih, mau total ya. Mungkin di Februari katakanlah habis kena lawan Napoli -15 itu sangat mendistract fokus dari pemain Juventus, sangat mendistract, sangat mengganggu dari keutuhan tim juga. Ya lu biar bagaimanapun yang main ini manusia gitu. Kita aja sebagai fans kaget, apalagi mereka yang berjuang di lapangan mendapatkan -15 dan lu melihat klasemen ada di 10 ke bawah, ya lu pasti adalah sedikit-sedikit kena mental ya. Oh main ya, ini manusia loh, ini bukan robot. Adalah perasaan-perasaan seperti itu, tapi itu di Februari dan sekarang kita ada di Maret, kita ada hal yang bagus waktu melawan Salernitana. Jadi expected goal-nya sudah bagus, itu berarti tolak ukur bahwa Juventus mau main menyerang, tolak ukur bahwa Juventus mampu menciptakan peluang. Iya betul lawannya Salernitana. Ya tapi kan iya juga ini lawannya Fiorentina, Bro. Ranking 13 mediocre. Masa lu nggak bisa bikin expected goal? Ini lawannya bukan bukan Real Madrid, ini lawannya juga bukan apa namanya, lawannya bukan Bayern Munchen. Jadi lu nggak usah. Jadi kita juga sebagai Juventus harus percaya diri bahwa melawan Fiorentina itu sesuatu hal yang bisa kita ulang kembali seperti lawan Salernitana gitu loh. Nah, shoot question-nya, nah ini juga lebih menarik. Ranking 1 selama seluruh pertandingan Juventus dari Liga Champion, dari Serie A ya. Ini gua ambilnya dari Serie A. Jadi dari seluruh pertandingan Serie A, kreativitas dalam mencari peluang shoot, kreativitasnya nih. Kalau tadi kan expected goal, kualitas peluang, semua peluang dihitung. Mau itu peluang bola mati kah, peluang corner kah, peluang peluang bola hidup kah, peluang apapun. Nah, kalau ini hanya untuk mencari peluang untuk shoot. Nah, untuk peluang shootnya itu ternyata waktu melawan Salernitana itu Juventus yang paling terbaik dari selama pertandingan yang ada. Nah, ini dua indikator ini yang gua ambil karena ini yang paling terbaik, yang lainnya ya berarti di bawah ini ya. Dua indikator ini, expected goal dan shoot creation ini bagus waktu melawan Salernitana, menjadi indikator ini kalau dibawa lagi ya harusnya bisa menyajikan sebuah pertandingan yang optimis gitu, menyajikan pertandingan yang bisa memberikan harapan bahwa Juventus akan mencapai 3 poin. Ya, gue pasti yakin sih 3 poin. Cuman kan yang jadi pertanyaannya bagaimana caranya kita bermain gitu loh. Nah, referensi dari kita melawan Salernitana semoga itu masih dibawa untuk melawan Fiorentina. Itu semoga ya. Nanti kita lihat aja Allegri maunya gimana. Tapi yang pasti itu ya, yang pasti eh, Fiorentina adalah klub mediocre saat ini karena dia ada di ranking 13. Dia tidak kemana-mana. Even ada orang yang bilang Vincenzo Italiano pelatih berbakat segala macam. Belum bro, dia belum buktikan. Dia belum ada di 10 besar. Oke lah, dia masih ada di pemain-pemain mediocre. Tapi nggak gitu cara menilainya. Even lu ada di klub mediocre, lu harus ada ngegigitnya gitu. Ngegigitnya tuh malingan lu harus buktikan lah. Lu ada di peringkat 6, peringkat 7. Ini kan nggak gitu loh. Ya Gasperini dulu kan juga nggak megang. Gasperini Atlanta kita ngambil contoh kasus. Ya Atlanta kan nggak semua pemainnya bukan Atlanta sekarang. Atlanta waktu dia latih-latih Gasperini kan nggak selalu semuanya main bintang. Hampir umumnya kan mediocre. Tapi kan dia ingin membuktikan gitu loh bahwa bahwa prinsipnya dia bisa bersaing. Nah gitu. Jadi even Italiano dibilang pelatih berbakat, pelatih menyerang, gue nggak melihat itu sebagai sebuah tim. Ya lu menyerang kalau kebobolan kan sama juga bohong. Gitu. Jadi lu harus memikirkan dua-duanya. Seorang pelatih itu nggak bisa mikir maju, sedangkan lu paling gampang diserang. Nah, itu kan bahaya. Nah, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan referensi melawan Atlanta, statistik-statistik yang bagus melawan Atlanta bisa kita bawa kembali melawan Fiorentina ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini menarik nih. Head to head. Nah, head to head pemain ini di sini 5 terbaik dari pemain Juventus yang sering mendapatkan rating tertinggi, dan ini 5 terbaik, empat terbaik kalau dari Fiorentina yang sering dapatkan rating tertinggi. Nah, jelas ya dari rating tertinggi, 4 pemain yang dapat rating tertinggi, sorry ada 4 bukan 5, mata udah siwer nih.
Ada Rabiot, ada Danilo, ada Cuadrado, dan ada Locatelli ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang nggak suka sama Rabiot, dalam kenyataannya Rabiot selalu mendapatkan rating terbaik ya. Beberapa kalau dikumulatifkan terus, dia menjadi top rate-nya player Juventus, Rabiot. Dan sempat gue baca juga di beberapa berita bahwa sebenarnya Allegri agak-agak nggak suka ya kalau seandainya Rabiot ini nggak diperpanjang. Gue melihat pemikirannya Allegri bahwa dari awal selalu gue bilang, Allegri ini melihat Rabiot adalah fundamental. Apa sih fundamental? Udah jadi kayak misalkan kalau kita bikin bangunan tuh fundamentalnya pondasi, udah jadi pondasi. Jadi istilahnya pemain tengah gua harus ada Rabiot. Kalau bagi Allegri begitu. Ya, tapi kan keinginan selera fans kan beda-beda ya. Melihatnya kan bisa aja Rabiot ini biasa atau macam-macam ya. Kita kan melihat kita melihat isi kepalanya Allegri bahwa Allegri selalu melihat Rabiot ini adalah fundamentalnya mereka, pondasinya pemain tengahnya gitu loh. Istilahnya gini, kalau Locatelli bisa saja gue tarik untuk masukin Paredes, bisa saja Locatelli nggak gue mainin dulu untuk nyoba siapa, atau misalkan siapa lagi main tengah yang lain. Ya Locatelli lah kita ambil contoh tadi. Nah, sedangkan Rabiot nggak ada coba-coba. Rabiot fit lu main, Rabiot fit lu main. Istilahnya gitu. Yuk perhatiin aja. Nggak pernah ada coba-coba untuk Rabiot. Rabiot cadangin dulu untuk mainin siapa nggak ada. Locatelli masih sering. Locatelli nggak dimainin dulu. Yang dimasukin mungkin Locatelli sama yang dimasukin Fagioli sama Miretti sama Rabiot. Biasanya begitu. Tapi kalau untuk Rabiot nggak ada. Lu istilahnya mau Coppa Italia kayak mau Liga Champion kayak lu mau Serie A, ya Rabiot selalu jadi Forza Juve-nya Allegri gitu. Gitu, tapi unik juga ya. Dia juga emang Forza Juve banget gue ngeliat. Bianconeri juga dia sebenarnya. Ya kan, eh, setiap dia dapat ketidakadilan kan gitu selalu dia posting di Instastory. Gue mengapresiasi sih hal-hal kayak gitu. Oke, ada Danilo jelas ya. Danilo fighter sekali. Apalagi kemarin habis golin yang waktu lawan apa ya. Cuadrado mungkin ini penilaian rating terbaiknya sebelum dia cedera. Ya Cuadrado suka nggak suka. Cuadrado ini pemain yang paling berani untuk penetrasi. Gue selalu bilang lu kalau mau nggak mempanjang Cuadrado nggak masalah, cuman lu harus cari yang karakternya kayak Cuadrado, berani penetrasi. Cuman kan masalahnya dia memang udah tua aja. Kalau dia udah nggak tua lagi, sebenarnya Cuadrado masih bagus, gitu loh. Siapa yang paling berani untuk masuk ke dalam kotak penalti? Deseglio, ah, itu siapa? Paling berani adalah Cuadrado. Ya perkara dia memang tidak mengerti timing, misalkan lu harusnya passing, malah lu gocek terus shoot, atau lu harusnya gocek shoot, malah lu passing. Nah itu kan masalah timing ya. Mungkin ini masalah ngerespon dia karena udah berumur. Cuman kalau dia masih usia 24, 25, 26, ini gua ngelihatnya udah kayak ya gua ngelihatnya kayak main Liverpool tuh yang siapa ya? Yang gimbal ya. Gue udah ngelihatnya kayak back sayap itu Trent Arnold, TAA ya yang selalu maju, berani masuk penetrasi, shootnya juga kenceng. Ya kan? Ya kita head to headnya kalau Cuadrado waktu itu coba deh usianya kayak Trent Arnold. Ya serem juga. Ya serem juga. Ini kan masalahnya Cuadrado udah usia 33 tahun. Jadi ya lu mau 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 harapannya kayak Trent Arnold ya sulit lah karena kan itu udah nggak head to head lagi ya udah nggak sama lagi ya gitu jadi Cuadrado memang wajar yang terbaik kalau Locatelli wajar yang terbaik dan ini gue berharap main semua head to head dan mereka unggul lah mereka punya nama semua jadi gue rasa mereka unggul melawan Fiorentina sedangkan Fiorentina yang dianggap terbaiknya ini ada Milenkovic, Benaventura, Biragi dan Quarta eh bukan apa namanya bukan pemain yang sering terdengar. Bonaventura justru lebih ke ada veteran bahkan. Milenkovic yang dikadang-kadang pemain back potensial sampai sekarang pun dia tidak pindah-pindah dari Fiorentina. Ada dua hal orang yang tidak pindah ke mediocre. Ya memang dia tidak mau berkembang atau kedua memang dia tidak bagus. Iya kan? Ah, contoh misalkan di Natale kan di Udinese mulu. Sebenarnya bisa aja dia berkembang kalau ada pemain di Natale misalkan dulu diincer siapa misalkan. Bisa aja dia berkembang, dia harus pindah. Cuman karena dia nggak mau berkembang, udah gini aja gue zona nyaman aja. Zona nyaman aja di Udinese misalkan gitu. Atau kayak siapa? Oh, yang kasus sekarang nih, yang pemain-pemain sekarang ini Berardi. Berardi kalau dia nggak pindah-pindah, gue mengatakan dia adalah zona nyaman di Sassuolo. Dia tidak bisa dikatakan lagi pemain
level yang bisa challenge untuk dirinya lebih tinggi gitu loh, menantang dirinya lebih tinggi, main ada di klub yang lebih hebat. Bukannya nggak ada yang nawar dia ada yang nawar, termasuk salah satunya Juventus, dia tolak. Ya kan, masalah nanti lu di sana jadi cadangan, ya lu harus fight lah, lu harus fight. Pemain-pemain mediocre ini kan kalau pindah ke klub besar, mereka kan tantangannya adalah apakah gue jadi line up utama daripada gue di zona cadangan, mendingan gue di mediocre aja, gue ada di zona nyaman, gue selalu line up utama. Nah ini kan adalah satu persepsi yang salah ya, persepsi yang salah dalam memutuskan untuk pindah klub. Ya lu kalau ke klub besar ya itu lu punya kesempatan ada dua, ya bisa berhasil atau bisa sangat berhasil. Kenapa kalau bisa berhasil? Even lu main di cuma cadangan, lu jatuhnya nggak terlalu terlalu parah gitu. Karena lu bermain di Juventus misalkan atau bermain di Real Madrid misalkan, ya itu nggak terlalu parah jatuhnya gitu. Tapi kalau lu bermain sebagai line up, wah sangat berhasil sekali gitu. Jadi buat gua pemain-pemain kayak Milenkovic, Brigi segala macem ya memang tadi mediocre gitu. Jadi yang pertama tadi gue bilang adalah eh pertama adalah tadi dia bisa nggak berkembang atau kedua memang nggak bagus, nggak ada yang ngelirik juga gitu. Ya harusnya kan kalau pemain bagus ya dilirik klub yang lebih hebat lagi kan gitu. Jadi nggak inilah nggak apa namanya. Nggak bagus juga menurut gua. Nggak bagus, ada yang nggak berkembang, nggak mau berkembang. Nah itu head to head. Jadi kalau head to head sangat jelas bahwa perbedaannya antara Juventus dan Fiorentina di sini. Juventus ada nama-nama besar, ada nama-nama yang dianggap sebagai pemain sepak bola profesional, walaupun bukan sejajar pemain terbaik dunia, tapi ya semua orang mungkin menganggap pemain Juventus juga bukan pemain mediocre gitu loh. Jadi gue rasa head to head ini sudah jelas ya sangat menang Juventus. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya adalah line up dan formasi melawan Fiorentina. Nah, ini menarik ya. Waktu lawan Salernitana Juventus masih 3-5-1-1 ya. 3-5-1-1 duetnya Di Maria dan Vlahovic. Chiesa masuk sebagai cadangan ada di menit 62. Terus Fagioli juga masuk sebagai cadangan karena kebetulan Miretti waktu itu cedera. Kalau Miretti nggak cedera mungkin dia masuknya masih di babak kedua ya. Cuadrado udah masuk juga di babak ke-62. Kean juga masuk, Ealing Junior juga masuk. Nah, eh, beredar kabar bahwa Juventus pengen banget mainin trionya ya. Trionya yaitu adalah Vlahovic, Di Maria dan Chiesa. Ini ideal banget sih dengan posisi Vlahovic yang udah skor seperti ini. Di Maria punya visi, terus Chiesa punya speed dan punya keberanian ya. Di Maria juga punya keberanian juga selain dia punya visi, keberanian untuk masuk kotak penalti. Ya Vlahovic juga sebagai striker utama tugasnya mencari ruang agar dia bisa dipasing. Ini ideal dan kita belum pernah memainkan ini dari Giornata pertama. Kita udah mau hampir 6 bulan, bukan hampir 6 bulan, udah 6 bulan lebih, udah mau hampir satu musim. Kita belum pernah ada dalam kondisi ideal tiga trio ini main. Jadi kalau ngomongin line up dan formasi, ya gue berharap kita bermain lagi 4-3-3. Tiga depannya itu ya jelas ya, ada Di Maria, ada Vlahovic, dan ada Chiesa gitu loh. Nah, mungkin ini akan menjadi imajinasi atau menjadi fantasi dari para Juventus ini bila ini bermain menyerang, ini bermain saling saling passing kombinasi antara Chiesa dan Di Maria ini menjadi sebuah suguhan yang menarik harusnya. Pernah ingat nggak yang tektokan serangan balik dari Ronaldo waktu lawan Atlanta kalau nggak salah ya. Cristiano Ronaldo ke Chiesa ke Dybala tuh, yang Dybala akhirnya golin tuh. Nah, gua rasa kombinasi itu akan terjadi lagi ya, mungkin di game ini atau game-game selanjutnya. Kombinasi-kombinasi passing kombinasi seperti itu akan terjadi lagi, dan itu akan memberikan eh, rasa rasa terseru sendiri ya ketika tiga pemain yang dikategorikan pemain hebat ini bermain bersamaan. Jadi gue sangat berharap ketiga pemain ini bisa bermain bersama. Tiga pemain ini bisa bermain sama, ada Vlahovic, ada Di Maria, ada Chiesa. Bermain bersama, Vlahovic jelas penyerang sisi kanan, Chiesa sisi kiri, Vlahovic yang di tengah. 4-3-3. Tiga berikutnya adalah jelas ya, Rabiot pasti main, Fagioli dan Locatelli pasti main. Ya, terus 4 back sayap kanannya Cuadrado harus main,
back sayap kirinya pastinya Danilo, backnya adalah Bremer dan nah ini bisa Bremer Danilo sih kemungkinan ya. Terus masukin Deseglio sih kemungkinan ya. Atau masukin Sandro ya. Sandro di back kiri. Terus Sandro di back kiri. Terus duet backnya adalah Bremer dan Danilo ya. Sebenarnya Sandro bisa nggak main sebenarnya kalau Bonucci-nya itu nggak cedera. Permasalahannya kan kenapa hari ini Sandro itu selalu main ya, karena Bonucci cedera. Karena yang gue tahu adalah line up utamanya Juventus adalah Bonucci dan Bremer back tengah kita gitu. Danilo itu bek kiri, Cuadrado itu bek kanan. Cuadrado, Locatelli itu pondasi. Itu tak tergantikan ya. Sekarang yang tak tergantikan mungkin adalah Danilo dan Bremer. Tapi kalau dilihat dari awal-awal pertandingan yang tak tergantikan itu udah pasti sih Cuadrado dan Rabiot. Gitu. Jadi formasinya gue adalah 4-3-3, Tag kemungkinan tetap main. Ya, dan ini gue menang dan gue berharap sekali bisa bisa ayolah Juventus bermain total, bermain lagi seperti lawan Salernitana, bermain lagi menyerang. Apa lagi yang harus ditakutin sama Allegri sebenarnya melawan game ini? Ya, nggak perlu harus ditakutin sebenarnya, tinggal membawa kepercayaan diri lu melawan Salernitana aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi hopefully harapannya adalah Juventus bisa menang 2 gol paling nggak Juventus bisa menang 2 gol. Adapun pemain Fiorentina tadi di head to head yang bisa menggigit-gigit ya kayak Sapora siapa gitu kan, gua rasa enggak lah. Kalau Juventus bermain dengan seperti ini ya seperti lawan Salernitana kemarin ya atau kembali lagi ke jati dirinya, gua rasa kita tidak merasakan hal yang pahit waktu melawan Monza ya. Karena gue ngelihatnya Fiorentina juga di posisi yang nggak bagus juga gitu. Nah, gue juga membawanya ini karena kita hasil dari lawan Salernitana kemarin gitu. Jadi 2 gol sih kayaknya sih bisa lah 2 gol. 2 gol kayaknya bisa kita mendapatkan hasil dari melawan eh melawan Fiorentina. Oke, selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu adalah tentang ini Juve Italia. Ya, kita lihat bahwa apa namanya Juventus mengincar kembali. Ya, kita lihat gini. Ya, kita lihat Juventus hari ini mengincar kembali satu satu apa satu bukan satu program ya, suatu mimpi juga kali ya, suatu wacana baru bahwa Italia Juve mau dihidupkan lagi, bahwa Juventus akan menjadi rumah bagi para Azzurri, para pemain-pemain Itali yang memang nantinya berkualitas ya, bukan hanya sekedar warga lokal biasa, tapi memang pemain yang berkualitas. Nah, pertanyaannya siapakah yang akan menjadikan proyek-proyek ini? Nanti akan ada Fratesi, katanya Fratesi udah selangkah lebih maju ya, selangkah lebih maju untuk bisa menjadi pemain Juventus di musim panas nanti. Nanti ada Rovella, ada Ranocchia yang dari pinjaman juga, Nicolucci Caviglia kemarin kemarin yang habis lawan Salernitana dia dia ngasih penalti buat Miretti. Ya, jadi pemain-pemain yang dipinjem-pinjemin ini dia akan kembali lagi dari peminjamannya dan itu mayoritas adalah orang Itali dan Juventus akan memajukan bakat-bakat orang Italia ini untuk menjadi pondasinya kembali untuk Juve Italia. Cuman menariknya adalah Juventus pengen dapatkan wacana Italia lagi gitu. Tapi anehnya dari federasi kok kayaknya nggak melihat Juventus itu sebuah klub yang bisa memajukan nama Italia gitu ya. Maksudnya apa? Ya terbuktikan dari hasil ini kan Juventus mendapat ketidakadilan ya. Nah, jadi ditambah lagi Juventus masih pemilik orang Itali. Jadi gue ngelihatnya eh, ada kayak ironis ya. Di satu sisi Juve-nya memikirkan made in Italy, tapi di satu sisi federasi melihat bahwa lu musuh Italia. Jadi ironis ya nggak klub ya. Seru lah ya itu menjadi satu persoalan yang harusnya bisa diatasi ya nanti sama manajemen Juventus untuk berbicara lagi dengan PSGC. Cuman kan nanti mereka mau banding. Mudah-mudahan -15 ini akan bisa kembali lagi gitu. Jadi proyek Juve Italia ini bagus atau enggak? Ya selama
bukan yang dikejar hanya cuma made in Italinya aja, selama memang potensi pemain-pemainnya bagus ya kenapa enggak? Karena pada prinsipnya sebuah tim itu nanti itu bukan warga negara dan bangsa. Pada prinsipnya itu kan kalau klub itu lebih kepada kemampuan dari setiap pemain-pemain yang ada di klub itu seperti apa gitu loh. Jadi buat gue nggak soal sebenarnya kalau hanya satu atau dua nggak masalah. Kalau memang potensi pemain di situ bagus-bagus juga di Juventus yang internasional bagus-bagus. Tapi seluruhnya juga Italia juga nggak masalah selama memang kemampuannya juga bagus, kemampuannya juga ya selayaknya pemain legend-legend Azzurri zaman dulu gitu, nggak masalah. Jadi fokus gue adalah bukan bangsanya, bukan dari mananya dia, adalah fokusnya adalah potensinya gimana gitu. Jangan sampai kita mengedepankan made in Italy, teman sebenarnya kualitasnya nggak bisa bersaing. Nah ini kan yang bikin kita apa yang mau dipridein ketika lu nggak apa yang mau dihasilkan ketika kita nggak bisa bersaing kan nggak ada hasilnya. Nah mau nggak mau memang lu harus menunjukkan potensinya bahwa ketika main di Juventus ya berarti di situ lu dianggap pemain yang layak, pemain yang hebat dan lu memberikan segala kemampuan dan kontribusi terbaik lo gitu. Ya, kita lihat aja apakah ini hanya sekedar rumors Juventus Italia ini mudah-mudahan bukan rumors belaka ya. Jadi mudah-mudahan bisa bisa dihajar Azzurri Azzurri semuanya. Ya kalaupun tidak ya nggak masalah juga. Jadi ya kita lihat aja deh nanti gimana apakah benar akan menjadi Juve Italia kembali ya. Tapi backnya nggak ada Juve backnya masih Brazil sih. Backnya masih Brazil. Backnya siapa? Nih back Italia nih kalau ngomongin Azzurri nih yang parah itu striker utama sama back parah tuh. Belum ketahuan siapa. Oke lah gitu aja lah. Gua nggak perlu panjang-panjang ngobrolnya. Tadi gua udah kasih paparan gua Juventus vs Fiorentina menang intinya karena Fiorentina sebenarnya posisinya juga nggak bagus dan kemarin juga habis kalah. Dan kita kebetulan habis menang, Vlahovic sudah golin lagi dan statistiknya juga waktu lawan Fiorentina bagus. Jadi ya menang. Jadi kita ya menang lawan Fiorentina. Oke, melawan klub janda. Oke, teman-teman, itu aja. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan selalu ajak teman-teman yang lain untuk tonton Suara Juve ini. Fino alla fine, Forza Juve!